Pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo soal kasus yang viral baru ditindaklanjuti memang kenyataannya terjadi. Berikut kami himpun kasus-kasus terbaru dengan label No Viral, No Justice. Fenomena No Viral, No Justice memang acap kali terjadi khususnya belakangan ini. Pertama adalah kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat. Kasus ini sebenarnya terjadi tahun 2016 silam, namun kembali mencuat di publik dan viral seiring rilisnya film Vina sebelum 7 hari. Setelah viral dan jadi perbincangan di media sosial, polisi meninjau kembali kasus ini, kemudian menangkap satu tersangka tambahan, Peggy Setiawan. Penangkapan Peggy juga jadi sorotan karena sejumlah kejanggalan. Akhirnya Peggy jadi korban salah tangkap yang dilakukan polisi. Selanjutnya ada pula penganiayaan dokter koas berinisial MLH di Palembang pada Desember 2024. Kasus ini dipicu jadwal piket jaga dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, Palembang, Sumatera Selatan. Ada pihak yang merasa tidak puas dengan jadwal tersebut hingga berujung penganiayaan. Kasus penganiayaan anak bos toko roti juga sempat jadi perbincangan warganet. Pada 17 Oktober 2024 lalu, anak bos toko roti menganiaya salah satu karyawannya. Hal yang jadi sorotan juga adalah karena pelaku mengaku dirinya kebal hukum sehingga bisa melakukan kekerasan. Kasus ini baru terkuak beberapa bulan setelah kejadian usai video penganiayaannya viral di media sosial. Kasus lain yang terbongkar setelah viral adalah kasus pembunuhan terhadap siswa SMK di Semarang, Gama, yang ditembak oleh seorang polisi, Aibda Robik. Saat kasus ini pertama mencuat, polisi menyebut Gama ditembak saat hendak tawuran dan Aibda Robik disebut hendak meleraikan tawuran. Namun Propam Polda Jawa Tengah memberikan keterangan yang berbeda, yakni Aibda Robik menembak Gama karena sepeda motornya dipepet, bukan karena tawuran seperti laporan awal. Selanjutnya adalah kasus penembakan yang menyebabkan bos rental mobil tewas. Kasus ini juga memantik cibiran warganet terhadap institusi Polri. Pasalnya, anak dari korban menyebut sebelum penembakan terjadi, ia dan rekan-rekannya sempat meminta bantuan polisi untuk mengejar pelaku penggelapan mobil miliknya. Namun permintaan pendampingannya ditolak polisi. Bahkan, ia diminta mengejarnya sendiri walaupun ia sudah menyebut pelaku membawa senjata api. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait dengan hal ini, kita sudah terhubung melalui sambungan virtual bersama dengan Ketua Indonesian Police Watch, Bapak Sugeng Teguh Santoso. Selamat sore, Pak Sugeng. Selamat sore, Mbak Sosa. Selamat sore, pemirsa. Baik, Pak Sugeng, kita melihat ya, ini baru-baru ada arahan dari Kapolri untuk membuat medsos di masing-masing tingkatan agar dapat merespons cepat, dan label No Viral, No Justice juga saat ini kita sudah tahu bersama ya, ini benar-benar terjadi. Nah, Anda melihat fenomena ini sebenarnya seperti apa sih Pak dari kacamata IPW? IPW mencatat ya, 4 kali Pak Kapolri mengingatkan anggotanya untuk cepat bertindak merespon keluhan masyarakat, ya. Bukan kali ini saja, ya, bukan kali ini saja. Tadi sudah disampaikan beberapa kasus yang viral baru kemudian ditanggapi. Sebetulnya kalau kita urut dari tahun 2022 ya banyak sekali ya. Nah, mengapa Pak Kapolri, pertanyaannya ya, menyampaikan supaya dibuat akun ya? Kalau menurut saya juga ini kurang efektif ya. Tetapi ya kita hargai sajalah, kita hormati ya, ini sebagai upaya yang baik. Nah, mengapa ini disampaikan sekarang? Itu kalau hasil pandangan IPW ini terkait penilaian ataupun hasil survei oleh Kompas awal Januari terkait kepuasan publik atas layanan lembaga-lembaga pemerintah, khususnya aparat penegak hukum dan keamanan. Polisi mendapat nomor paling bawah ya, dengan kepuasan 65,7. Sementara paling atas itu TNI ya. Ini juga agak aneh juga ini ya, TNI paling atas gitu. Tetapi ya itu adalah pandangan masyarakat. Ya, kalau kita mau dalami tentu beda tugas TNI dan Polri.
Nah, tetapi pandangan masyarakat menilai 65,7 itu paling rendah. Ya, paling rendah di antara 5 atau 6 lembaga. Nah, ini yang menjadi keprihatinan Pak Kapolri ya tentunya itu. Baik, berarti Anda melihat ini menjadi upaya apa ya, mengingatkan ayo dong lebih gerak cepat lagi ya, setelah berkali-kali disampaikan akhirnya ya udah buat saja medsosnya. Tetapi kan jadi pertanyaan juga Pak, jika kita lihat ya kasus yang terjadi terkait dengan penembakan bos rental mobil yang terjadi di ruas tol Tangerang itu kan alasan dari pihak kepolisian sempat mengatakan ingin memastikan bahwa terkait dengan prosedurnya ini sudah tepat dan agar tidak menjadi melebar kemana-mana kasusnya, apakah benar ini merupakan korban ataukah ini bukan korban, dan banyak hal yang dicocokkan. Pertanyaan saya, bagaimana terkait dengan SOP? Apakah memang ada SOP yang sekarang ini berjalan sangat panjang sehingga harus diminimalisir atau pembentukan unit baru untuk check and balance terkait dengan laporan yang masuk, seperti apa sebenarnya? Terkait berita medsos sebetulnya ada patroli cyber ya, patroli cyber yang dilakukan oleh Polri selain merekam atau mencatat dugaan-dugaan pelanggaran, juga sebetulnya merekam keluhan-keluhan masyarakat yang muncul ya, itu yang bisa segera dilakukan. Kedua tentang SOP. Kalau contohnya kasus penembakan di tol itu complicated ya. Saya sudah membahas ini panjang, itu complicated ya. Karena itu terkait hubungan keperdataan awalnya. Tapi jangan kita kalau bahas itu lama lah ya. Yang banyak terjadi keluhan pada masyarakat itu terkait fungsi penegakan hukum oleh Polri ya. Banyak masyarakat kecewa, bahkan aduan kepada IPW, nyaris 80% aduan pada IPW adalah terkait layanan penegakan hukum oleh Polri. Para pencari keadilan yang mengalami justru ketidakadilan. Kemudian mereka mengupload atau memviralkan, baru kemudian ini membuat tergopoh-gopoh nih aparat kepolisian. Kalaupun dibuat akun, apakah ini menyelesaikan? Itu mungkin bisa sekedar merespon. Tapi pencarian keadilan tidak cukup direspon dengan jawaban di akun. Karena prosesnya adalah orang membutuhkan keadilan melalui proses yang profesional dan benar. Gitu ya. Baik. Berarti Pak, sekarang bolanya ada di mana dong? Berarti setelah membuat akun, misalnya kita katakan membuat akun direspons, tapi bagaimana menjamin agar dari laporan diterima sampai akhirnya laporan diselesaikan, ini akan dilakukan dengan cepat, tidak hanya menggantung. Di mana bolanya menurut Anda yang paling penting untuk diperhatikan? Bolanya adalah pada reformasi kulturalnya anggota Polri ya, mentalitas anggota Polri untuk taat kepada kewajibannya menegakkan hukum sesuai aturan, bukan karena diperintah atasan, bukan karena diatensi, karena memang betul-betul adanya satu kebutuhan masyarakat akan keadilan. Jadi mereka umumnya lupa pada janjinya atau sumpahnya ketika diangkat sebagai anggota Polri untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu, kalau menurut saya diperlukan sebetulnya bukan sekedar akun. Ketika ada hal mencuat ke publik, itu aparat yang kemudian dipersoalkan langsung dicopot, ya, langsung dicopot. Apakah setingkat kepala satuan satker ya, atau di bawahnya itu langsung dicopot gitu loh. Baik. Supaya kemudian menjadi pembelajaran. Ya ini aja kan ramai kasus yang baru ini kan, yang di Jakarta Selatan itu kan mentalitasnya itu kan mentalitas kemudian mencari uang ya, bukan untuk menegakkan keadilan. Nah ini kita harus dukung ya, bahwa supaya polisi bisa dipercaya masyarakat, karena pada Desember atau November kepercayaan publik pada polisi itu juga tinggi juga menurut Kompas ya. Baik, gitu. Kita harapkan mulai dari saat ini setelah dibentuknya medsos tersebut ada kelanjutannya ya, reformasi kultural dari masing-masing anggota polisi, sehingga hal tersebut no viral no justice ini tidak lagi berlanjut. Terima kasih Bapak Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW telah berbagi pandangan bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat.